حتى بنة القبول وتمام كل سور والمأمول وعدمية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya Nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabiy wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu falau nawa rak'ataini faqama ila salisatin sahwan summa tazakkara fayaq'udu wujuban. Kalau dia sudah niat 2 rakaat lalu bangun pada yang ketiga dengan lupa, ya. Summa tazakkara, lalu ingat, fayaq'udu wujuban, maka wajib duduk. Biasanya kalau kita sholat sunnah niatnya 2 rakaat, tahu-tahu pas rakaat kedua harusnya duduk tahiyat akhir, malah bangun kelupaan. Kalau dia ingat, itu jangan diterusin, maka dia wajib turun duduk, ya, dia wajib duduk untuk tahiyat akhir. Summa yaqumu li ziyadati insya'a summa yasjudu lisahwi akhir salatihi. Kemudian dia bangun untuk menambah jikalau dia mau, lalu dia sujud sahwi di akhir salatnya. Bahasan kita waktu minggu lalu, kalau salat nafal mutlak itu kan rakaatnya bebas, mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, bebas, 8 rakaat boleh. Bahkan kalau kita sudah niat 2 rakaat mau nambah itu boleh, ya, asalkan sebelum masuk pada rakaat yang akan dia tambah. Dia 2 rakaat niatnya, ya. Tahu-tahu dia niat pengen nambah, boleh nambah. Jangan niat nambahnya sudah 2 rakaat, udah 2 rakaat mau nambah, jangan. Niatnya sebelum masuk pada yang mau dia tambah. Itu bahasa kita yang lalu begitu. Tapi kalau ini, kenapa kok dia wajib duduk? Karena dia lupa. Dia nggak niat untuk nambah, dia hanya kelupaan ketika duduk rakaat kedua. Ketika rakaat kedua yang seharusnya tahiyat akhir, dia kelupaan malah berdiri. Nah kalau begitu dia ingat, nggak boleh nambah aja, nggak bisa, harus dia duduk, wajib duduk tahiyat akhir gitu. Nah, summa yaqumu liziyadah.
Kemudian dia bangun. Ini kan dia udah duduk. Dia bangun untuk menambah insya'a kalau dia mau. Tuh ya. Qabla qiyamihi, sebelum dia berdiri. Ya. Jadi sebelum dia berdiri, dia niat mau nambah. Kalau dia mau boleh. Tapi nanti summa yasjudu lisahwi, lalu dia sujud sahwi, itu ya, di akhir sholatnya, ya, dia sujud sahwi di akhir sholatnya. Jadi biar kata sholat sunnah, tetap kalau ada yang menuntut untuk sujud sahwi seperti kelupaan, dia sujud sahwi. Itu ya. Jadi itu tuh. Dia boleh nambah rakaat dari jumlah rakaat yang sudah dia niatkan, dengan syarat niatnya sebelum masuk mengerjakan itu. Niatnya sebelum masuk mengerjakan yang ditambah itu. Tapi kalau dia sudah berdiri baru niat, itu nggak bisa. Makanya dikatakan, lalu dia lagi duduk nih, posisi duduk, dia mau nambah untuk nambah lagi rakaatnya, boleh, ya, boleh kalau dia mau. Padahal tadi dia sudah berdiri, cuman karena berdirinya kelupaan, maka wajib duduk lagi. Tapi kalau dia sudah duduk lagi tahiyat, pengen nambah lagi rakaatnya, dia niat, boleh. Ya. Wa illam yasha qa'ada wa tasyahada wa sajada li sahwi wa sallam. Kalau dia tidak mau nambah, maka cukup dia duduk tahiyat akhir, lalu tasyahud dan sujud sahwi, lalu salam. Ya. Ini masih nyambung pekerjaan yang tadi. Kalau dia udah niat 2 rakaat, tahu-tahu dia nambah rakaat kelupaan, dan dia ingat, baru dia ingat bahwasanya ini sudah 2 rakaat, ya, sudah 2 rakaat, ya. Ketika dia sudah 2 rakaat, lalu ya, dia sujud. Ya. Ketika dia sudah rakaat, diingat, maka dia wajib duduk. Ketika dia wajib duduk, dia pengen berdiri, boleh. Niat, aku nambah rakaat lagi, berdiri. Nanti sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena tadi dia kelupaan, dia sudah berdiri. Nah, tuh ya, sujud sahwi itu. Kalau dia nggak mau nambah, tetap 2 rakaat aja, ya silakan. Duduk tahiyat akhir, nanti sujud sahwi. Itu sholat sunnah. Sholat wajib sama juga begitu. Tapi kalau sholat wajib nggak bisa ditambahin. Memang rakaatnya udah patokan segitu. Sholat subuh 2 rakaat, mau nambah lagi 2 rakaat lagi, ya nggak bisa. Patokannya segitu. Kalau sunnah mutlak, bebas rakaatnya. Saat dia ingat menambah 1 rakaat, dia kan sudah duduk akhir dia menambah akhir lagi. Iya, tahiyat akhir lagi. Bukan tahiyat akhir, tahiyat awal. Iya. Wa yusannu lil mutanaffili lailan aw naharan an yusallima min kulli rak'ataini lil khabaril muttafaqi alaihi. Dan sunnah bagi orang yang sholat sunnah di malam hari atau di siang hari,
an yusallima, untuk memberi salam setiap 2 kali rakaat. Jadi kalau kita sholat sunnah itu sunnahnya sholatnya 2 rakaat, baik di malam hari ataupun di siang hari, itu yang bagus. Lil khabaril muttafaqi alaih, karena ada hadis yang disepakati, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2-2, ya 2-2. Wa fi riwayatin sahihatin wan nahar, dalam riwayat yang sahih ada tambahan wan nahar, siang juga 2-2. Qala fil majmu'i, berkata dalam kitab majmu', italatul qiyami afdalu min taksirir rakaati, memanjangkan berdiri, melamakan berdiri lebih utama daripada memperbanyak rakaat. Ya. Menambahkan berdiri, melamakan berdiri itu lebih utama daripada banyakin jumlah rakaat. Ya. Tapi lama berdirinya bukannya bengong, baca ayat Quran, baca surah yang panjang-panjang, ya, itu lebih bagus daripada banyakin rakaat. Salat 8 rakaat sama salat 2 rakaat, 8 rakaat, ya, 15 menit, 2 rakaat 20 menit, serakaat 10 menit. Itu lebih bagus yang 2 rakaat, lamanya dia. Dibaca tuh surah. Kalau hafal juz 30 udah baca aja dari An-Naba terus, ya. Salat malam tuh tahajud baca itu. Rakaat pertama, ya, dari An-Naba sampai Al-Lail. Nah, terus habis Al-Lail, rakaat kedua Ad-Duha sampai dengan Al-Ikhlas, An-Nas. Udah selesai. Gitu, ya. Ya enggak kesemutan kaki. Hah? Jangan. Wa qala fihi aidan, dan berkata Imam Nawawi di dalamnya kitab Majmu' juga, afdalun nafli idun akbaru, salat sunnah yang paling utama adalah idun akbar, id akbar. Itu salat sunnah yang paling utama, id akbar. Apa id akbar? Salat Idul Adha, itu yang paling utama. Jadi jangan sampai enggak dikerjain. Kenapa dia paling akbar, paling afdol? Karena salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Lalu asgar, lalu Idul Fitri asgar, id asgar Idul Fitri. Kusufun, lalu salat gerhana matahari yang ketiga. Khusufun, salat gerhana bulan yang keempat tuh. Itu urutannya. Fastisqaun, salat istisqa. Witrun, salat sunnah witir. Ya, salat sunnah witir. Kalau witir kan tiap malam. Ya, nah kalau ini kan yang lainnya setahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha setahun sekali.
Gerhana 6 bulan sekali, kadang setahun sekali. Istisqa kalau memang lagi perlu. Tuh. Nah, witir urutan ke 6. Ya. Witir tiap malam. Ustaz, kenapa kok kita lebih utamakan dengan dibandingkan dengan sholat Idul Fitri? Apa? Kenapa sholat Idul Adha lebih utama dibandingkan dengan sholat Idul Fitri? Iya. Karena kalau sholat Idul Adha itu momennya banyak, bertepatan dengan ibadah haji, bertepatan dengan pelaksanaan ibadah korban, begitu. Sementara Idul Fitri nggak ada bertepatan dengan ibadah yang lain, nggak ada. Makanya dikatakan Id Akbar. Gitu. Tahajud masuknya sholat malam itu, witir. Faraqata fajrin, lalu 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh, ya, qabliyah subuh. Fabaqiyatur rawatibi, lalu salat sunnah rawatib yang lainnya. Ya. Fajami'uha fi martabatin wahidah, semuanya dalam satu martabat. Jadi salat sunnah rawatib semuanya sama, selain salat qabliyah subuh. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Itu salat sunnah rawatib semuanya sama, martabatnya tingkatannya sama, kecuali salat qabliyah witir, qabliyah subuh. Qabliyah subuh tersendiri, dia lebih utama tersendiri dibandingkan salat sunnah rawatib. Makanya jangan sampai tidak mengerjakan qabliyah subuh. Sangat dianjurkan qabliyah subuh dikerjakan. Sama. Muakkad dan tidak muakkad dari segi perintahnya saja. Jadi kalau muakkad itu diperintah penekanannya, cuman kalau dari segi di ghairu muakkad perintahnya tidak terlalu kuat penekanannya. Cuman kalau dari segi rawatib keseluruhannya ya sama. Bicara tingkatan rawatibnya fi martabatin wahidatin, begitu. Bukan. Jadi martabatnya sama. Tarawih, lalu salat sunat tarawih. Ya, salat sunat tarawih. Nah, ini jangan sampai ba'diyah isya ditinggalin, tarawih dikerjain. Ngejar salat tarawih. Udah ba'diyah isya enggak usahlah, kita akan salat tarawih ini. Salah. Lebih utama ba'diyah isya dibandingkan salat tarawih. Gitu. Jadi ba'diyah isya juga, tarawihnya juga. Ba'diyah jangan ditinggalin. Fadduha, lalu salat duha. Faraqata tawafi, 2 rakaat salat sunat tawaf. Wa tahiyyati, dan 2 rakaat salat sunat ihram tahiyat, wal ihrami, dan ihram, fal wudu'i, dan salat sunat wudu. Nah, jadi itu tingkatannya.
tingkatan ini bukan maksudnya pilihan. Kalau begitu wudhu tingkatannya terakhir nggak usah dah. Bukan gitu. Masing-masing punya keutamaan. Cuman kalau dilihat dari kadarnya itu ada yang lebih besar. Tetap ini dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, bagusnya gitu. Bukan. Kalau sholat maghrib kan ada tahiyat awal. Kalau ini enggak. Kalau mau sekaligus 3 juga boleh. Tapi kalau mau dibikin 2, 1 itu lebih bagus. Faidatun. Nah itu semua macam-macam sholat sunnah. Ya. Jadi dari sekian banyak sholat sunnah ini kita jangan sampai tidak mengerjakan sholat sunnah. Ya, udah mulai kita absen nih. Mana yang belum pernah saya kerjain sama sekali. Ya, yang belum pernah saya kerjain yang mana nih kira-kira? Oh ada nih sholat sunat tawaf sama sholat sunat ihram. Karena ada syaratnya pergi ke Mekah dulu. Salat sunat tawaf sama salat sunat ihram. Ini harus pergi harus ke Mekah dulu, umrah dulu, baru bisa ngerjain. Udah ngamalin semua, gitu ya. Udah ngamalin semua. Gerhana udah, istiqo juga kadang-kadang. Ya minimal ini nih, witir, terus rawatibnya, ya, qobliyah ba'diyah, duha, ya, itu minimal itu tuh, tahajudnya itu kerjain. Faidatun, ini satu faidah. Amma salatul ma'rufatu lailatar raghaibi wa nisfi sya'ban wa nisfa sya'ban wa yauma asyura fa bid'atun qabihatun wa ahaditsuha mawdu'atun. Adapun salat yang dikenal dengan salat raghaib, malam raghaib, dan salat pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, dan salat di hari Asyura 10 Muharram adalah perbuatan yang dianggap sebagai bid'ah yang buruk. Jadi kalau salatul raghaib ini di bulan Rajab, malam Jumat pertama, itu ada anjuran salat sunnah raghaib. Menurut sebagian ulama menganjurkan ada salat sunnah raghaib. Tuh, ya. Begitu pula di malam nisfu Sya'ban ada salat sunnah malam nisfu Sya'ban. Begitu pula ada salat sunnah Asyura malam 10 Muharram. 10 Muharram. Nah, itu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang bid'ah. Bid'ahnya di mana? Bid'ahnya itu adalah menentukan nama salatnya yang memang sebenarnya tidak ada anjurannya untuk melakukan. Kalaupun ada, maka itu dianggap hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Itu ya. Salat sunnah raghaib. Karena dalam hadisnya dikatakan tidaklah seseorang yang berpuasa di awal Kamis dari Rajab, awal Kamis dari Rajab,
lalu dia sholat antara isya 12 rakaat. Ya. Dia pisahkan di antara setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Dibaca setiap rakaat Fatihah sekali, Inna anzalna 3 kali, Qul huwallahu ahad 12 kali. Apabila ia selesai, dia membaca selawat 70 kali. Lalu membaca Allahumma shalli ala nabiyil ummi wa ala alihi, lalu sujud, lalu berkata dalam sujudnya 70 kali subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Lalu mengangkat kepalanya sambil membaca 70 kali rabbighfir warham wa tajawwaz amma ta'lam fa innaka antal aliyyul azim. Lalu sujud lagi, lalu baca seperti itu ya, subuhun qudusun seperti yang pertama. Lalu minta ia hajatnya, nanti akan ditunaikan hajatnya. Itu namanya sholat raghaib yang di bulan Rajab. Itu dianggap bid'ah qabihah, bid'ah yang dianggap buruk, ya, tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Begitu juga sholat di malam nisfu Sya'ban, ya. Sholat di malam nisfu Sya'ban juga tidak ada anjuran, tidak dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Tuh, ya. Hari Asyura itu juga. Kenapa tidak dianjurkan? Tidak dianjurkannya itu bukan atas nama sholatnya, ya, tapi menentukan nama atau niat sholat itu. Itu dia. Ya. Menentukan usolli sunnatar raghaib. Usolli sunnatal lailatin nisfi Sya'ban. Itu. Usolli sunnah yauma Asyura. Yang seperti itu yang dianggap bid'ah. Bid'ah yang buruk. Tuh, ya, bid'ah yang buruk. Tapi kalau dia sholat sunnahnya bukan sholat itu, ya, dia sholat sunnah hajat, dia sholat sunnah tasbih, tuh ya, dia sholat sunnah istikharah, yang emang mengerjakan sholat sunnah yang ada anjurannya, itu nggak masalah, nggak dipandang sebagai bid'ah. Tapi yang dipandang sebagai bid'ah ketika menentukan nama sholatnya itu, maka itu dianggap sebagai sholat sunnah yang dianggap bid'ah. Kan sholat, masuk sholat bid'ah begitu ya. Ya memang sholat itu baik, cuman ketika menentukan sesuatu yang memang ya tidak disepakati oleh para ulama, maka itu dianggap bid'ah, jangan dikerjain. Kalaupun ada ahaditsuha maudhu'atun, hadis-hadisnya maudhu, ya, hadis-hadisnya maudhu. Jadi selagi tidak ada dalil yang menentukan secara umum, tuh ya, dan dikerjakan secara khusus, maka itu dipandang sebagai bid'ah. Ya. Tapi kalau ada dalil yang menentukan secara umum, namun tidak ada yang menentukan secara khusus, lalu dia kerjakan, ya, maka itu tidak dianggap sebagai bid'ah. Walaupun dalilnya yang menegaskan secara tertentu adalah dhaif ataupun maudhu. Contoh, puasa Rajab, itu ya. Puasa Rajab memang dalilnya yang menyebutkan bahwa ketika hari pertama mendapatkan pahala, ya, berapa tuh lupa, ratus sekian tahun gitu ya. Hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh itu memang hadisnya dipandang sebagai hadis yang dhaif. Bahkan ada yang mengkritisi sebagai hadis yang maudhu, yang lemah, yang palsu. Tapi itu bila mana menyikapinya dengan berdasarkan hadis itu, maka yang dia jadi permasalahan bukan puasanya. Hadisnya itu menganggap bernilai seperti apa yang dalam hadis, itu tidak dibenarkan.
gitu. Tapi kalau pelaksanaan puasanya, oh boleh. Mau puasa di hari pertama, kedua, ketiga silakan. Mau puasa di hari keempat, kelima, keenam juga silakan, nggak ada masalah. Karena ada dalil yang bersifat umum dari ayat Quran, di mana bulan Rajab bulan yang memiliki satu kemuliaan sehingga layaklah bulan yang memiliki kemuliaan untuk melakukan berbagai macam ibadah seperti puasa dan lain sebagainya. Begitu, ya. Nah, jadi nggak jadi masalah. Kan nggak ada dalilnya yang menyebutkan, memang dalil yang menyebutkan secara khusus dari hadisnya tidak, itu ya. Tapi dari segi umumnya dalil itu menunjukkan bahwa tidak dilarang melakukan ibadah puasa di bulan Rajab. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal menganggap satu perbuatan itu dipandang sebagai makruh. Di situ ada khilaf ulama. Ada yang menganggap makruh, ada yang menganggap tidak makruh. Itu sunnah, dianjurkan, kayak gitu. Intinya kita kalau melakukan suatu amal ibadah, ya, lihat sumbernya dulu. Bisa dilihat sumber dari hadisnya, ataupun minimal ada kitab rujukannya yang muktamad. Lihat, ini sumbernya dari kitab mana, ya. Kalau dari edaran selebaran, sementara di situ tidak dituliskan sumbernya, kita tanya dulu sama yang lebih ahlinya. Ini bagaimana ya amalan seperti ini? Apakah ini memang dianjurkan atau tidak? Kalau dianjurkan, kerjain. Kalau enggak, lihat dulu sumbernya. Ada gak nih? Apakah dilarang atau tidak? Gitu ya. Dilihat dulu. Walaupun bid'ah itu memang bid'ah terbagi dua. Ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah ya, qabihah. Ya. Karena kata Imam Syafi'i, ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asran fa huwal bid'atu dhalah wa ma ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwal bid'al mahmudah. Sesuatu yang baru-baru dilakukan, menyalahi kitab, menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma', menyalahi sahabat, maka itu dianggap bid'ah yang sesat. Tapi sesuatu yang baru, itu ya, tidak menyalahi Quran, nggak menyalahi hadis, nggak menyalahi ijma' ulama, nggak menyalahi sahabat, maka dalam hal ini itu bid'ah yang terpuji, gitu. Contoh, kayak baca Quran di kuburan, Nabi nggak pernah lakuin. Baca Quran di atas kuburan, Nabi nggak pernah ngerjain, begitu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal saja melarang orang melakukan ngaji kubur di atas kuburan, ngaji baca Quran di atas kuburan, dilarang Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tapi nggak berapa lama ada sumber yang datangnya asar dari pernyataan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berpesan, kalau aku meninggal dunia bacakan surah Al-Baqarah. Dari situlah Imam Ahmad bin Hanbal yang tadinya melarang karena memang tidak ada perintah dalam hadis yang mengerjakannya, dia cabut. Boleh, silakan kerjakan baca Quran di atas kuburan. Walaupun Nabi tidak mencontohkannya, Nabi tidak mengerjakannya. Karena yang seperti itu tidak menyalahi sunnah, enggak menyalahi asar daripada sahabat. Kayak gitu. Begitu juga peringatan Maulid, Nabi enggak pernah ngerjain. Tapi dari sisi pelaksanaannya, maka hal itu tidak ada yang menyimpang, menyalahi dari Quran, enggak ada yang menyalahi dari sunnah, enggak ada yang menyalahi dari ijma' ulama, bahkan ulama pun kebanyakan sepakat, maka hal itu peringatan Maulid tidak dipandang sebagai bid'ah yang dolalah, tapi dia dianggap sebagai bid'ah yang mahmudah, yang terpuji. Itu.
Qala Syekhuna kabni Syuhbah wa ghairi, berkata guru kami seperti Ibnu Syuhbah dan lainnya. Wa aqbahu minha ma'tida fi ba'dil biladi min salatil khamsi fil jum'atil akhirati min ramadhana aqiba salatiha za'imina annaha tukaffiru salawatil ammi awil umril matrukah wa dzalika haramun. Yang paling terburuk lagi apa yang menjadi kebiasaan sebagian negeri dari salat 5 waktu pada Jumat terakhir di bulan Ramadan setelah sholat Jumat, dengan sangkaan bahwasanya itu sholat sunnah yang dikerjakan dapat menghapuskan membayar sholat 1 tahun yang lalu atau seumur yang dia tinggalkan. Wadzalika haram, maka itu dipandang sebagai perbuatan yang haram. Sholat kafarat itu ya. Jadi Jumat terakhir di bulan Ramadan itu ya, ada pelaksanaan sholat kafarat begitu. Dan itu kata Imam Syekh Ibnu Hajar di sini katakan ya, itu satu perbuatan yang buruk. Jangan dikerjain perbuatan kayak gitu. Itu ya, yang dikerjain. Walaupun memang ada selebaran yang seperti itu. Dilihat dulu sumbernya. Itu muktamad atau tidak, kuat atau tidak, itu ya. Walaupun ada sumber bukunya, tapi tingkatan ulama itu macam-macam. Ya, ulama tuh dalam mazhab Syafi'i itu masih tingkatannya ada macam-macam. Ya, mulai dari Imam Syafi'i, terus para ke bawahnya Imam Ghazali, Imam turun ke bawahnya lagi Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Itu tingkatan yang tertinggi yang menjadi sandaran ya. Nah, terus ke bawahnya lagi Imam Ibnu Hajar sama Imam Rafi'i. Tuh. Nah, ini yang menjadi standar pegangan ulama-ulama. Lihat bagaimana pandangan Syekh Ibnu Hajar, bagaimana pandangan Syekh Imam Rafi'i. Naik ke atas, bagaimana pandangan Imam Nawawi, bagaimana pandangan Imam Rafi'i, Ramli, itu ya. Kayak gitu. Apa yang difatwakan oleh mereka, itulah yang bisa menjadikan rujukan. Apa yang dipandang harus ditinggalkan oleh mereka, itulah yang bisa kita pegang sebagai rujukan. Itu. Dalam mazhab Syafi'i ada aturan-aturan untuk menjadi standar pegangan fatwa yang patut kita amalkan dari setiap permasalahan dalam agama itu. Tsumma qala wallahu a'lam bis-shawab. Rabbil alamin. Iya. Halamannya halaman 75. Baris ke 11, baris 11 dari atas. Bacaannya fahzaru ya. Yang tengah-tengah fahzaru ma'asyarul ikhwan. Halaman 75 baris 11 dari atas. Fahzaru.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahzaru ma'asyiral ikhwani rahimakumullah minar riba ghayatal hazri. Waspadalah wahai saudara, semoga Allah merahmatimu dari melakukan riba ghayatal hazar, dengan sangat hati-hati. Hati-hati kita melakukan perbuatan yang mengandung unsur riba dengan sangat. Wahtarizu minhu ghayatal ihtiraz, dan menjaga diri dengan sangat. Jaga. Jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatan yang ada unsur riba. Fa innallaha ta'ala harramahu wa hazzarahu 'ala ibadihi. Karena Allah Ta'ala telah mengharamkannya dan mewaspadainya terhadap hambanya. Hati-hati riba. Wa ja'alahu khabisan mamhuqqan la khaira fihi wa la barakah. Dan Allah menjadikannya riba itu sesuatu yang buruk dan binasa. Tidak ada kebaikan dan keberkahannya. Riba itu nggak ada kebaikan, nggak ada keberkahannya. Walaupun di mata itu bernilai uang, duitnya nambah, tuh ya, nggak capek-capek nyari duit, gitu ya. Ayo, gitu ya, praktek riba dijalanin, rentenir, nggak ada berkahnya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah berfirman, Allah membinasakan riba dan menambahkan sedekah. Kalau riba Allah hancurin, kalau sedekah Allah tambahin. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak nggak mencintai semua orang kafir yang berbuat dosa. Allah nggak suka. Jadi selalu dianggap praktek riba itu adalah sesuatu yang membinasakan. Jadi kita kalau umpamanya membantu memberikan satu pinjaman itu bernilai sedekah. Ya, membantu atau memberikan pinjaman itu bernilai sedekah. Tapi ketika kalau bernilai sedekah itu bertambah nilainya, pahalanya bertambah. Ketika dia ada memperhitungkan riba di situ, menjadi hancur semuanya. Ya, bonusnya hilang, sama sampai pahala aslinya hilang juga, hancur semua. Tuh riba. Ya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Jangan makan riba dengan cara berlipat ganda. Ya. Jadi orang mau bayar gitu ya, mau bayar nggak ada duitnya, tuh ya, udah jatuh tempo nih bayar, gitu ya. Aduh belum bisa sekarang nih, nanti dah. Oh kalau gitu nanti jadi nambah ya, gitu ya, nambah, gitu. Nanti harusnya bayarnya sekian. Karena ente nunda jadi nambah, gitu ya. Sebulan ente telat, ente kena tambahan, ya kena 100.000 gitu. Tunggu lagi kena 100.000. Nah itu tuh berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwalah kepada Allah agar kau menjadi orang yang beruntung. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Dan takutlah kepada api neraka yang disediakan buat orang-orang yang kafir.
Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul, kelak kau akan mendapatkan rahmatnya. Itu perintah-perintah dalam Al-Quran menganjurkan kita agar hati-hati lebih menanamkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan terlalu berani melawan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Nanti kita yang bakal binasa sendiri. Fata'ammalu wanzuru wattaqullaha wahzaru. Maka pikirkanlah, lihatlah, takwalah kepada Allah dan waspadalah. Tekankan seperti itu. Wa'lamu anna fi bai'in nasi'ati bisi'rin yanqusu 'anis si'ril hadiri sa'atan 'an riba wa huwa jaizun mubahun fayakhudhu bihi ar-raghibu fi arbahid dunya. Ketahuilah bahwa cara jual beli dengan cara nasi'ah, diangsur, kredit, itu dengan harga yang kurang dari harga yang saat itu sebagai keluasan daripada riba, maka itu hukumnya boleh. Yang menyukainya silakan mengambilnya dengan keuntungan yang bersifat duniawi. Kalau jual beli kredit boleh, dengan cara dicicil. Jadi ini harga 10 juta, bayar cicil sebulan sejuta, sebulan sejuta, sebulan sejuta, boleh. Itu itu namanya tidak masuk dalam kategori riba. Iya, boleh. Sebulan sejuta, sebulan sejuta. Kredit motor kan ada harganya. Memang dihargakan beda. Kalau harga cash, iya. Jadi kita ngambilnya jangan ngambil harga yang 10 juta. Agak mau tukang jualan. Saya angsur iya. Tapi saya maunya yang harga 10 juta. Gitu ya. Wah, kagak bisa 10 juta. Maunya pakai harga yang ini yang 15 juta. Nah, kalau harga yang 15 juta udah akadnya akad yang 15 juta. Gitu, akad 15 juta. Ketika akad 15 juta, udah. Kita ambil itu dicicil. Cuma yang jadi masalahnya kalau telat kena cas, itu dia. Kena cas. Yang kalau kita bisa menjalankannya dengan baik ya silakan. Tapi kalau kita merasa tidak nyaman dengan kredit, ya udah dengan cara angsuran begitu. Kalau dalam Islam nggak ada, kalau telat kena cas, bayarin, nggak ada Islam gitu. Yassir, permudah. Orang belum bisa bayar ini, permudah. Yassiru, wala tu'assir, jangan kau persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan membuat orang jadi liar. Begitu. Maqala wahzaru wa iyyakum mimma yata'attahu ba'dul juhal wallahu a'lam bis-shawab. Jadi jemaah, mari kita baca Fatihah buat donatur yang telah menyumbangkan ini, Bapak Syahrial Harap, dengan harapan semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Begitu pula donatur-donatur yang lama
yang sudah menyumbang juga kita doakan senantiasa sehat walafiat, ya, diberikan keberkahan dalam hidupnya. Yang kurang sehat kita doakan selalu diberikan sehat walafiat, ya, sembuhkan penyakitnya dan diberikan kekuatan fisiknya, dan saudara-saudara kita yang sudah sama-sama kita maklum dalam kondisi kurang sehat ini. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwalin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.